warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarif Hidayatullah, mewakili kelompok 6. Pada hari ini saya berada di salah satu rumah pengrajin pasir. Nama Bapak siapa? Ya, kenalkan nama saya Rusdianto. Biasa orang memanggil saya cuma Atto aja ya, lebih terkenalnya di Atto. Kebetulan juga saya di sini selaku ketua RW di Tanah Krokot. Jadi saya senang sekali ada adik siapa nih? Syarif yang sudah berkunjung dan ingin tahu tentang seni-seni yang ada di Kabupaten Pasir. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kerajinan apa yang sering dibikin dan yang paling banyak diminati? Kerajinan yang paling diminati itu jenis alat musik dan senjata tajam seperti mandau, terus gambus itu yang sering diminati. Tapi alhamdulillah sekarang juga saya menekuni hampir semua beberapa jenis kerajinan ya. Contoh dari baju-baju, terus kostum, terus gantungan kunci, souvenir kecil lainnya, bahkan pelakat-pelakat juga. Kalau jenis kalung-kalung juga ada. Jadi saya tekuni di situ. Biasanya menghabiskan waktu berapa lama pembikinan alat musik kayak gambus? Kalau gambus itu memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Itu 1 minggu itu sudah sama finishing. Kalau mandau kurang lebih juga. Kalau biasanya mau bikin gambus itu dari bahan apa? Untuk gambus sendiri bahan ini memang agak susah ya. Karena susahnya apa? Karena pohon yang kita gunakan itu pohon nangka. Jadi tidak semua orang itu, kadang kita mau beli pohon nangka tidak dijual kan, tidak kan, kan sebuah pohon yang berproduksi kan menghasilkan gitu. Jadi jarang. Biasanya menjual produk itu lewat medsos atau orang datang sendiri atau kayak gimana cara promosikannya? Promosinya kalau dari awal sih memang kita promosinya lewat medsos ya. Tapi karena sekarang sudah lebih banyak yang kenal dan tahu produk-produk saya, ya alhamdulillah mereka langsung datang sendiri. Terus biasanya itu bikin alat musik atau benda-benda kayak mandau itu per kelompok atau mandiri sendiri? Mandiri. Individu sendiri. Apakah bisa lihat salah satu kerajinan yang pernah dibuat? Satunya ya. Kalau ini terbuat dari apa ini? Kulit ular Kulit ular asli. asli. Ini tanduk. Ini tanduk, bahan tanduk. Jadi ya tingkat kesulitannya di mandau ini ya ini. Ini namanya apa? Simpai rotan. Simpai. Nah, bahan rotan ini kan kita harus masuk ke pelosok dulu, cari yang masuk hutan dulu. Kalau sudah di kota jadi kan agak kesusahan. Proses pembuatan juga tingkat kesulitannya memang agak susah. Terus ini bulu apa? Ini bulu-bulung ruai. Ruai. Nah, ini juga saya dapatkan dari teman juga dari kampung. Jadi saya modifikasi, saya buat baju. Salah satu baju kulitnya Dari kulit apa? kulit kayu pontun. Pontun. Biasanya kayu itu ada di mana? Di tengah hutan. Tengah hutan. Kalau bikin baju kayak gini estimasi pengerjaannya berapa lama? Kalau ini tergantung cuaca karena proses penjemuran kan, proses penjemurannya. Dan juga kalau sekarang ini di pasir sendiri jarang yang ada membuat ini. Biasanya kalau mandau sama baju souvenir dijual harga berapa? Kalau mandau itu pasarannya tidak menentu, tapi dia tergantung dari kastanya, dilihat dari motif ukiran itu yang sama bahan besinya. Kalau ini bahan apa? Ini besi dari bahan fer. Banyak. Fer baja. Nah, terus kalau tingkat kesulitan biasanya mandau itu jenisnya dia ukiran seperti ini. Dia
mandau, dia dari ukiran sini, terus limpahnya ini kepalanya, terus sama dalamannya juga berbeda ukirannya. Ini biasanya ada ukuran tertentu kah atau sama rata? Kalau ukuran paling panjang itu di 50, tapi tergantung selera pemesan biasanya. Kalau ini souvenir ya buat oleh-oleh aja sih, model kayak gantungan kunci, gelang-gelang, buatan sendiri semua. Kalau kayak gini dihargain berapa sih per satu? 10.000. 10.000 rata. Berapa lama sudah menekutin di bidang ini? Saya mulai terjun, tapi kalau saya otodidak ya, dari memang usia kecil memang saya suka di seni ya, suka di seni dari 12 tahun itu saya sudah mulai buat pisau, nyatuk besi, bakar itu sudah sering. Ini seperti otodidak, nggak ada yang ngajarin? Tahu ada? Nggak ada. Nggak ada. Otodidak semua berjalan dengan sendirinya aja sih. Apa yang memotivasi bisa kayak gini? Saya tertariknya gini, karena kan saya asli orang sini, terus saya melihat juga potensi di sini memang berapa lama ini saya lihat tidak seperti di daerah lain. Kesenian pasar sendiri, hasil kerajinannya juga kurang. Nah itulah membuat motivasi saya ingin membangkitkan buat teman-teman juga yang lain, terus adik-adik yang di sekolah itu kan, semoga bisa melestarikan seni budaya seperti macam ini kan. Yang kesenian pasar. Iya, kesenian pasar. Bisa Mas menjelaskan atau menceritakan tentang kesenian adat pasar biar teman-teman yang nonton tahu sama kesenian adat pasar. Kesenian adat yang jenis apa ini? Nari. Kalau di tari-tarian kan memang saya bukan porsi di situ ya. Tapi ada sebagian juga yang saya tahu, model kayak jenis alat musik, gambus sendiri, terus ikannya juga. Terus kalau untuk di seni tari saya kurang menguasai di situ. Kalau di seni bela diri? Kalau bela diri di Kuntau. Kuntau itu biasanya di Kabupaten Pasir latihannya di mana? Kalau Kuntau ini Zaman memang sekarang. kalau sekarang dia tidak terbuka di kota-kota gitu kan, jadi di pelosok-pelosok, di desa-desa masih. Kuntau itu ada perbedaannya sama silat lain atau apa? Jauh Perbedaannya. jauh beda sekali. Kalau Kuntau itu dia lebih mengutamakan posisi kekuatan di kuda-kuda, terus jarak juga harus, kalau berhadapan musuh juga jarak dekat. Jarak dekat. Kuntau itu ada pendirinya atau kayak gimana silatnya, atau masing-masing apa itu? Dari turun menurun itu. Oh, turun menurun. Dari turun menurun. Kalau misalnya silat base itu ada pendirinya gitu. Iya, kalau silat benda kan sudah pendirinya ada. Iya, ada. Kalau Kuntau itu turun menurun. Turun menurun memang dari zaman dulu. Di Kabupaten Pasir ini ada nggak kayak perkumpulan kolektor kayak benda pusaka gitu Kalau kolektornya banyak di sini? Cuma kalau ini kan model kayak souvenir, jadi dia orang yang berkunjung main-main ke Tanah Pasir, kalau pulang dia bawa oleh-oleh kan rasa gimana gitu. Ya, rasa gimana. Ini dari apa ini? Kalau itu dari tanduk, Kalau kayak gini berapa? itu kena 25.000. Yang ini? Kalau ini kuku atau apa? Tanduk saya buat bentuk Tari. taring. Karena kan kalau kita cari bahan asli yang hewan asli kan agak susah. Model kayak burung ruai ini kan sebenarnya dilindungi. Dari kulit kayu juga Topi topi. dari kulit kayu juga. Kalau pewarnaan ini? Pewarnaan juga kita pakai ini aja sekarang, campur-campur aja sih. Kadang memang kalau ada dari getah kayu pewarnaannya. Kalau tapi sekarang udah zaman canggih, banyak yang kita pakai yang kimia semua. Kalau misalnya ada pesanan ini dihargain berapa? Kalau harga mendau paling murah saya di harga 700. 700 paling murah, paling mahal Tembus sampai 5 juta sampai 3 juta. salah satu
pengiriman, kalau penjualan, alhamdulillah hasil karya saya sempat sampai Papua. Aku ceritakan filosofi tentang mandau atau apa? Filosofi dari ukiran-ukirannya. Iya. Kalau untuk mandau sendiri ya, ini saya juga ingin perjelaskan, masih banyak kontroversi ya di luaran sana. Ada yang mengatakan mandau itu punya orang pasir gitu kan. Saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Mandau itu asli punya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, seluruh di Pulau Kalimantan itu mempunyai senjata yaitu khas mandau. Tapi yang membedakan dari ukiran. Dari ukiran. Kalau Kalimantan Timur kayak gimana? Kalau ini kan dari Kalimantan Timur, ukirannya bisa terlihat dari simpainya, terus kemudian dari ininya kita bisa lihat di setiap ukiran ini memiliki kasta-kasta sendiri. Ini ada artinya atau apa ukiran ini? Iya, ada artinya. Ini kan salah satu penopang kehidupan dengan ukir kembang lempinak. Terus kalau membedakan lagi daerah Kalteng, Nggarong, daerah Kutai sana, daerah-daerah lain itu beda juga. Beda. Jadi pasir sendiri beda, mereka juga beda. Kalau ini sama ini beda. Ini sama. Kalau ini yang polosan kan nggak ada ini aja, kalau ini ada. Jadi kita pakai bunga lempinak, terus di sini ada kasta ini, kembang diungnya. Nah, terus kalau ini yang mendekati ke arah Mandau Kalteng, karena kalau ciri khas Mandau Kalteng itu dia menggunakan ukiran besi di sini, ukiran ini. Polos. Ini polos. Kalau kita pasir di sini, dia lebih banyak polos dan kemudian dalaman sini cembung. Kalau ini enggak, ya. Ini besinya ada hitam atau di apa? Enggak, ini kalau model besi ini udah kita poles semua kan, kita poles. Ada alat dupnya. Jadi kita juga enggak sembarang pakai ukir-ukiran, terus jenis baju-baju adat. Dari baju adat pun juga kita tidak sembarangan karena masing-masing sudah punya HI semua kan, hak izinnya semua. Jadi kita tidak berani gitu memakai hasil karya mereka gitu, karya orang. Berarti yang ini asli khas pasir. Ya, kita pakai ukiran khas pasir semua. Diri untuk kesenian dan kerajinan adat pasir untuk kedepannya apa? Harapan saya sih terus berkembang, terus maju, terus untuk generasi berikutnya dari tingkat sekolah itu sudah mulai digiatkan untuk lebih memperkenal masalah kerajinan seni yang ada di Kabupaten Pasir. Misalnya ada yang pengen belajar bikin mandau atau bikin aksesoris ini, bisa dengan Bapak? Alhamdulillah bisa. Saya selalu terima, baik siapa yang ingin belajar. Memang catatan gini, ini saya cerita sedikit. Ada sedikit keluhan itu di saya sendiri, di saat saya mengajak anak muda ya, untuk ikut bekerja, membantu saya, tapi mereka tidak menjiwai. Jadi kuncinya satu, untuk terjun ke dunia seni, jiwainya harus betul-betul menjiwai dulu. Senang, suka, insya Allah akan terwujud. Tapi kalau hanya sebatas ingin tahu, ya kemungkinan hanya sebatas ingin tahu dan tidak bakalan bisa mencintai itu. Nah, mungkin itu aja wawancara kali ini dengan Bapak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.